Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya, Pasparta serta teman-teman semua. Tergantung Bapak dan teman-teman sekalian menyaksikan video ini pada pukul berapa. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya yaitu Maulidina Artika Trifani dengan NIM 202312310003 bersama rekan saya Taskia Maharani dengan NIM 202312310006. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah teori akuntansi untuk bab 7 yaitu materi aset. Nah, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas kelompok untuk pertemuan ketujuh hari ini. Sebelum memulai juga kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pasparta atas kesempatan yang diberikan karena berkat Pasparta kami berdua bisa melengkapi tugas ini dan memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman semua untuk terkait materi bab ketujuh hari ini. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke slide berikutnya yaitu ada ya daftar isi apa yang akan kami jelaskan selama 1 jam ke depan tentang materi aset untuk pertemuan 7 ini. Baik, mungkin untuk slide ini sampai materi kriteria pengakuan aset akan dijelaskan pertama oleh rekan saya, Taskia. Kepada Taskia, waktu dan tempat kami silakan. Silakan Taskia. Oke, baik, terima kasih Maul untuk atas kesempatannya. Jadi di sini kita akan masuk ke materi tentang aset. Jadi sebelum masuk ke subbab materi, kita akan mereview singkat terlebih dahulu tentang eh, aset ini. Jadi aset ini merupakan salah satu elemen utama dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mencerminkan posisi keuangan satu entitas. Pemahaman yang jelas mengenai aset sangat penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk investor, manajer, kreditor, dan regulator atau pemerintah. Nah, bagi investor atau pemilik saham, informasi tentang aset ini dalam akan berguna untuk menilai kesehatan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Oke, jadi komposisi yang akan dinilai. Jadi komposisi yang akan dinilai itu adalah komposisi aset lancar dan tidak lancar yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada manajer yaitu dalam menggunakan informasi aset itu untuk mengelola keuangan operasional secara efisien untuk memastikan likuiditas perusahaan tetap terjaga. Aset tetap itu dimanfaatkan secara maksimal serta menentukan strategi investasi seperti pembelian atau penjualan aset demi peningkatan eh, kinerja perusahaan. Yang ketiga ada kreditor, yaitu untuk menilai aset ini aset perusahaan sebagai jaminan pinjaman untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya. Semakin besar perusahaan memiliki aset tetap dan juga aset lancar yang dimiliki, semakin tinggi juga kepercayaan kreditor terhadap kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjamannya secara tepat waktu. Yang keempat yaitu regulator atau atau pemerintah ya atau juga OJK. Mereka ini menggunakan informasi aset itu untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi dan perpajakan dan juga menghitung pajak berdasarkan nilai aset serta menjaga transparansi laporan keuangan demi melindungi investor dan kreditor. Jadi di bab
7 ini kita akan membahas tentang definisi aset itu sendiri. Yang kedua adalah klasifikasi eh, aset dalam jadi karakteristik yang membedakan aset dari elemen lain dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada klasifikasi aset berdasarkan sifat dan penggunaannya. Yang keempat ada kriteria dalam pengakuan aset termasuk bagaimana dan kapan aset dapat dicatat dalam laporan keuangan. Yang kelima ada metode pengukuran aset yang membahas berbagai pendekatan untuk menilai nilai aset dalam akuntansi. Yang ketujuh ada tantangan bagi para penyusun standar. Dan yang ke-8, maaf, yang ke-6 tadi tantangan. Yang ketujuh ini adalah masalah yang dihadapi oleh auditor dalam penyusunan laporan aset ini. Oke, kita akan masuk ke bab selanjutnya yaitu definisi aset itu sendiri. Boleh di next, Maul. Oke, jadi definisi aset itu sendiri menurut Conceptual Framework for Financial Reporting atau International Accounting Standard Board. Maul tolong di eh, ini lagi. Nah, gitu. Jadi menurut Framework Financial Reporting IASB ini, aset itu sendiri adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan dapat diharapkan dan akan mengalir ke entitas tersebut. Ada tiga karakteristik utama dalam aset ini. Yang pertama yaitu adalah sumber daya aset merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitasnya. Nilai ekonomi berupa bentuk fisik seperti tanah, bangunan, dan peralatan maupun non-fisik seperti hak paten, merek dagang, dan lisensi. Yang kedua, dikendalikan oleh entitas, yaitu sebuah aset harus dikendalikan oleh entitas yang memiliki hak untuk menggunakan aset dan mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaannya. Sekaligus dapat mengontrol aset seperti mencegah atau membatasi pihak lain untuk menggunakan aset tersebut tanpa izin. Yang ketiga yaitu adalah manfaat ekonomi di masa depan. Jadi, aset itu harus berpotensi untuk menghasilkan arus kas masuk atau mengurangi beban di masa depan. Nah, eh, contohnya itu untuk poin pertama, sumber daya ini ada contoh aset berwujud atau tangible asset, yaitu di mana sebuah perusahaan ini memiliki mesin produksi yang digunakan untuk membuat barang. Mesin ini dapat memiliki nilai ekonomi karena dapat menghasilkan produk yang dijual untuk mendapatkan pendapatan. Yang kedua, ada juga aset nggak berwujud atau intangible asset, yaitu adalah hak paten atas suatu inovasi teknologi yang dimiliki oleh perusahaan dapat memberikan keuntungan karena produk yang dipatenkan ini adalah hanya bisa diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua, contohnya ini dikendalikan oleh entitas. Contohnya itu adalah seperti kontrol aset. Jadi, sebuah perusahaan ini membeli tanah dan bangunan pabrik, maaf, tanah dan bangunan pabrik karena perusahaan ini tuh memiliki akta kepemilikan tanah. Jadi, perusahaan ini memiliki kendali penuh terhadap penggunaan tanah tersebut. Contoh yang ketiga yaitu adalah manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya itu adalah seperti karyawan perusahaan memiliki keterampilan yang sangat berharga, tetapi eh, maaf, contohnya ini sebuah perusahaan yang memiliki kendaraan operasional dapat menggunakan untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Nah, yang kedua yaitu adalah hak paten yang dimiliki perusahaan untuk memungkinkan mereka memperoleh manfaat ekonomi dari produk yang dipatenkan. Tuh.
Oke, yang ke nextnya yaitu ada tentang karakteristik aset. Nextnya, jadi di sini karakteristik aset itu ada manfaat ekonomi di masa depan. Kerangka IASB atau International Accounting Standard Board mendefinisikannya itu sebagai berikut. Satu, manfaat bagi badan usaha nirlaba adalah aktivitas untuk menghasilkan keuntungan. Kedua, aset harus memiliki manfaat ekonomi dengan membantu entitas mencapai tujuannya, yaitu mencari keuntungan dengan mengurangi pengeluaran. Yang ketiga, dua karakteristik sumber daya ekonomi adalah kelangkaan dan utilitas. Jadi sumber daya ekonomi itu disebut bernilai jika langka dan bermanfaat bagi manusia. Jika barang tersedia melimpah dan tidak dibutuhkan, maka tidak memiliki nilai ekonomi. Yang keempat, jika suatu barang tidak memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan di masa depan, barang tersebut tidak bisa dianggap sebagai aset dalam laporan keuangan. Contohnya yaitu sebuah mesin produksi yang digunakan dalam pabrik akan membantu dalam menghasilkan produk yang akan dijual. Sehingga perusahaan menghasilkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, contohnya itu adalah sebuah restoran ini membeli sebuah membeli peralatan dapur berkualitas tinggi. Peralatan ini memungkinkan restoran untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dan juga meningkatkan pendapatan dan serta lebih efisien dalam mengerjakan kerjaannya. Terus eh, contoh lainnya yaitu ada kursi dan meja yang sudah rusak separah sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk operasional perusahaan. Ada lagi contoh lainnya itu produk yang kadaluarsa dan tidak bisa dijual lagi di pasar. Oke, yang B yaitu ada nah, kontrol oleh entitas, di mana di sini adalah kontrol itu adalah pengendalian. Di sini entitas memiliki kemampuan untuk memanfaatkan manfaat ekonomi masa depan dari suatu sumber daya serta mencegah pihak lain menikmatinya. Aset nggak harus dimiliki secara hukum karena yang utama adalah substansi ekonomi atau substance over form atau entitas benar-benar mengendalikan manfaat aset tersebut. Nah, dari sini tuh makna pengendalian menurut Godfrey itu adalah entitas menguasai akses terhadap manfaat ekonomi masa depan dari sumber daya tersebut. Entitas dapat menentukan bagaimana sumber daya itu digunakan. Contohnya, dipakai sendiri, atau dijual, disewakan, atau ditahan. Entitas dapat membatasi pihak lain agar tidak menggunakan atau menikmati manfaat dari sumber daya tersebut. Contohnya itu, eh, contoh kasusnya itu self pembiayaan atau finance lease. Meskipun secara hukum itu aset dimiliki oleh lessor, penyewa atau leasing mengadakan penggunaan aset selama masa sewa dan menikmati manfaat ekonominya. Karena itu, aset diakui dalam laporan keuangan penyewa, bukan lessor. Lisensi atau hak paten eksklusif, di mana perusahaan ini memiliki hak eksklusif atas paten tertentu dalam mengendalikan penggunaan teknologi tersebut dan dapat melarang pihak lain untuk menggunakannya. Yang ketiga ada piutang usaha, di mana eh, entitas tersebut, wait, di mana perusahaan ini memiliki hak eksklusif atas paten tertentu dalam eh, maaf, entitas ini piutang piutang usaha ini entitas mengendalikan hak hukum untuk menerima kas dari pelanggan dalam ini merupakan bentuk kontrol terhadap manfaat ekonomi masa depan.
Jadi kesimpulan dari eh, opini Godfrey tadi, yaitu aset diakui karena entitas memiliki kemampuan untuk menentukan penggunaan dan menikmati manfaat ekonomi masa depan, bukan semata-mata karena entitas tersebut memiliki hak kepemilikan formal. Yang C itu berasal dari peristiwa masa lalu, di mana aset ini muncul sebagai akibat dari peristiwa atau transaksi yang telah terjadi sebelumnya, bukan karena rencana atau harapan di masa depan. Aset tidak diakui hanya karena niat atau potensi memperoleh manfaat, tapi harus juga ada peristiwa nyatanya di masa lalu yang membuat entitas tersebut memperoleh hak atas kendali sumber daya tersebut. Dari sini, makna menurut Godfrey dan kawan-kawan, itu adalah aset hasil dari kejadian masa lalu, seperti adanya pembelian barang, pertukaran, produksi barang, atau pemberian. Jika belum ada transaksi atau peristiwa yang memberikan kontrol atas sumber daya, maka belum dapat disebut aset. Konsep ini tuh menjaga agar laporan keuangan tetap objektif dan dapat diverifikasi karena didasarkan pada peristiwa yang benar-benar sudah terjadi di masa lalu. Contoh kasusnya yaitu pembelian mesin. Transaksi pembelian di kejadian peristiwa masa lalu yang menyebabkan perusahaan memiliki kendali atas mesin tersebut. Yang kedua yaitu piutang usaha. Ini muncul dari transaksi penjualan eh, yang telah terjadi sebelumnya. Yang ketiga yaitu rencana membeli tanah tahun depan, bukan aset, karena belum ada peristiwa masa lalu yang menimbulkan kendali atas tanah tersebut. Kesimpulannya, dari past event ini menunjukkan bahwa suatu aset itu harus merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa yang sudah terjadi, bukan sekadar niat atau potensi. Konsep ini memastikan bahwa aset yang diakui benar-benar memiliki dasar ekonomi dan historis yang dapat dibuktikan. Oke, selanjutnya yaitu ada klasifikasi aset. Klasifikasi aset di sini dibedakan menjadi 4 kategori utama. Boleh di next, Maul. Ini secara umumnya, jadi aset dalam akuntansi itu dikategorikan berdasarkan berbagai aspek. Jadi ada berdasarkan sifat, fisik, durasi penggunaannya, dan juga peran dalam operasional bisnis. Klasifikasi aset ini penting karena mempengaruhi bagaimana aset dicatat dan dilaporkan serta dianalisis dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada aset berwujud atau tangible asset, di mana aset ini yang memiliki bentuk fisik dan dapat disentuh. Aset ini sering digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat tertentu. Karakteristik dari aset berwujud ini yaitu yang pertama, memiliki bentuk fisik atau dapat disentuh dan dapat dilihat. Yang kedua, dapat digunakan dalam kegiatan operasional atau sebagai investasi jangka panjang. Yang ketiga, memiliki nilai umur ekonomis tertentu. Jadi masa pakainya itu sebelum aset mengalami depresiasi atau penyusutan. Yang keempat, bisa dibeli, dijual kembali, atau disewakan. Contoh aset berwujud itu seperti tanah. Tanah ini kan digunakan untuk lokasi perusahaan, seperti kantor atau pabrik. Dia nggak mengalami depresiasi karena nilainya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Terus yang kedua ada bangunan. Ini termasuk gedung kantor, gudang, atau pabrik yang digunakan dalam operasional bisnis dan mengalami penyusutan setiap tahunnya. Yang ketiga ada mesin dan peralatan. Itu digunakan dalam proses produksi atau operasional perusahaan. Contohnya, yaitu ada mesin produksi di pabrik, komputer kantor, dan kendaraan operasional. Yang keempat ada persediaan barang atau inventory, di mana barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam produksi. Contohnya yaitu ada bahan baku di pabrik,
dan produk jadi di toko retail. Yang kedua, ada aset tidak berwujud atau intangible asset. Di mana aset enggak berwujud ini adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi. Aset ini tuh biasanya berupa hak legal atau kekayaan intelektual yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Karakteristik dari aset tidak berwujud ini yaitu yang pertama tidak dapat disentuh atau tidak dapat dilihat secara fisik, secara langsung. Tetapi kita dapat merasakan nilai ekonominya. Yang kedua, itu biasanya memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Yang ketiga, memiliki umur manfaat yang dapat dibatasi atau tidak terbatas. Yang keempat, beberapa aset tidak berwujud mengalami amortisasi atau penyusutan nilai seiring waktu. Jadi kalau di eh, tangible itu penyusutan atau depresiasi, tapi kalau di debu ini adalah bentuknya amortisasi. Contoh aset nggak berwujud itu yang pertama ada hak paten, di mana hak eksklusif ini diberikan di mana hak eksklusif yang diberikan kepada perusahaan untuk menggunakan atau menjual inovasi tertentu. Contohnya itu teknologi dalam industri farmasi atau perangkat lunak. Yang kedua, ini ada merek dagang, yaitu nama atau simbol yang memberikan identitas khusus pada suatu produk atau perusahaan. Contohnya itu seperti logo dan juga nama perusahaan seperti Nike atau Coca-Cola. Yang ketiga ada hak eksklusif untuk mendistribusikan dan menggunakan karya intelektual seperti buku, musik, atau film. Contohnya itu hak cipta lagu milik musik terkenal. Yang keempat yaitu adalah goodwill, yaitu nilai lebih dari satu perusahaan karena reputasi dan juga hubungan antar pelanggan atau loyalitas. Contohnya yaitu ketika sebuah perusahaan besar mengakuisisi perusahaan kecil dengan harga yang lebih tinggi dari nilai asetnya, selisihnya ini dianggap sebagai eh, goodwill. Yang ketiga yaitu ada aset lancar atau current asset, yaitu di mana aset ini tuh dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu setahun atau dalam siklus operasional perusahaan. Karakteristik dari aset lancar ini yaitu adalah dapat dikonversi menjadi uang tunai dan digunakan dalam waktu setahun. Terus yang kedua yaitu ada dapat digunakan dalam operasional sehari-hari perusahaan. Yang ketiga, eh, penting untuk mengelola likuiditas perusahaan. Contoh aset lancarnya itu berupa kas dan setara kas, yaitu adalah uang tunai yang tersedia untuk operasional bisnis. Contohnya saldo rekening bank, uang tunai di kas kecil, cek yang belum cairkan. Yang kedua yaitu piutang usaha atau account receivable, di mana uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada perusahaan atas barang atau jasa yang telah diberikan. Contohnya itu jika sebuah toko menjual barang secara kredit kepada pelanggan, jumlah yang harus dibayarkan pelanggan akan dicatat sebagai piutang usaha. Yang ketiga ada persediaan atau inventory, di mana barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam produksi. Contohnya itu bahan baku di pabrik, barang jadi dan barang jadi barang jadi di gudang toko. Yang keempat yaitu adalah aset tidak lancar atau non-current asset, di mana aset tidak lancar ini adalah aset yang memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak dapat dikonversi menjadi kas. Aset ini tuh sering kali digunakan untuk mendukung operasional bisnis jangka panjang. Karakteristik dari aset ini itu adalah digunakan dalam jangka panjang dan tidak dapat dikonsumsi,
dalam satu siklus operasional, kedua memiliki nilai ekonomi yang bertahan lama, ketiga biasanya mengalami depresiasi atau penyusutan nilai seiring waktu. Contohnya yaitu adalah tanah dan bangunan. Kan digunakan untuk lokasi kantor, pabrik, atau gudang. Tidak mudah dijual dalam waktu singkat. Terus yang kedua ada kendaraan dan mesin, di mana ini kan digunakan dalam produksi atau operasional perusahaan dan mengalami penyusutan setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu investasi jangka panjang, berupa saham dan obligasi yang dimiliki perusahaan sebagai bentuk investasi jangka panjang. Oke, nextnya di sini ada kriteria dalam pengakuan aset. Kriteria dalam pengakuan aset ini eh, dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah dalam akuntansi ini pengakuan aset itu adalah proses pencatatan suatu sumber daya dalam laporan keuangan perusahaan sebagai aset yang sah. Tidak semua sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dapat langsung diakui sebagai aset. Agar suatu sumber daya dapat dikategorikan sebagai aset dalam laporan keuangan, harus memenuhi dua syarat utama yang sesuai dengan kerangka konseptual IFRS atau International Financial Reporting Standard dan PSAK atau Penyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Yang pertama, ada kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas. Jadi suatu aset hanya dapat diakui dalam laporan keuangan jika ada keyakinan yang cukup tinggi bahwa aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Manfaat ya, ekonominya itu bisa berupa yang pertama arus kas masuk di masa depan. Contohnya pendapatan dari penjualan barang yang dihasilkan oleh aset tersebut. Yang kedua yaitu pengurangan pengeluaran atau biaya, misalnya penggunaan aset sendiri atau gedung perusahaan dibandingkan harus menyewa dari pihak lain. Nah, prinsip dalam pengakuan manfaat ekonomi di masa depan ini yaitu yang pertama, manfaat ekonomi itu harus realistis dan dapat diprediksi dengan keyakinan yang tinggi. Yang kedua, manfaat ekonomi ini harus bersifat terukur dan dapat dikaitkan dengan aset tertentu. Yang ketiga, jika manfaat ekonomi di masa depan tidak jelas atau sangat tidak pasti, maka aset tersebut tidak dapat diakui dalam laporan keuangan. Contoh pengakuan aset berdasarkan manfaat ekonomi di masa depan yang pertama yaitu adalah kendaraan operasional perusahaan, di mana jika perusahaan membeli kendaraan untuk digunakan dalam pengiriman barang atau operasional perusahaan, kendaraan ini dapat diakui sebagai aset. Terus kan kendaraan tersebut juga memiliki manfaat nilai ekonomi karena membantu dalam kelancaran operasional perusahaan dan juga distribusi produk. Yang kedua, ada mesin produksi dalam pabrik, di mana sebuah pabrik ini memiliki mesin untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Mesin ini akan memberikan manfaat ekonomi dengan memungkinkan perusahaan memproduksi lebih banyak barang, sehingga menghasilkan pendapatan lebih besar. Yang ketiga yaitu persediaan barang untuk dijual. Sebuah perusahaan retail memiliki stok barang yang akan dijual kepada pelanggan. Stok ini tuh merupakan aset karena ada kepastian bahwa barang tersebut dapat dijual dan menghasilkan arus kas masuk. Contoh yang tidak dapat diakui sebagai aset karena tidak memiliki kepastian manfaat ekonomi yang pertama itu adanya proyek penelitian yang masih dalam tahap eksperimen. Jika perusahaan melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk baru, tetapi belum ada kepastian apakah produk tersebut akan berhasil dijual, maka biaya retail riset tersebut belum bisa diakui sebagai aset. Namun, jika proyek tersebut berhasil dan menghasilkan hak paten atau produk yang laku di pasar, maka dapat dikategorikan sebagai aset. Yang kedua, rencana pembelian aset di masa depan. Jika sebuah perusahaan berencana membeli tanah untuk pembangunan pabrik,
tetapi belum ada transaksi atau perjanjian pembelian yang sah, maka tanah tersebut belum bisa diakui sebagai aset karena belum terjadi peristiwa ekonomi yang mengikat. Jadi belum ada transaksi atas pembelian tanah tersebut. Terus yang kedua, next all. Nextnya yang kedua adalah biaya atau nilai aset dapat diukur dengan andal. Artinya, selain memiliki manfaat ekonomi, suatu aset itu harus memiliki nilai yang dapat diukur dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai aset ini dapat diperoleh dari yang pertama, harga perolehan, di mana harga perolehan ini adalah harga dari pembelian aset dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu adalah nilai pasar saat ini, di mana estimasi harga aset jika dijual atau diperdagangkan saat ini. Yang ketiga yaitu biaya penggantian, yaitu estimasi biaya untuk mengganti aset dengan aset serupa. Jika nilai aset nggak bisa diukur secara akurat, maka aset tersebut tidak dapat diakui dalam laporan keuangan. Prinsip dalam pengukuran aset. Yang pertama yaitu adalah objektivitas. Jadi pengukuran nilai aset itu harus dilakukan dengan dasar data atau dokumen yang sah dan valid. Yang kedua ada konsistensi, di mana perusahaan itu harus menggunakan metode pengukuran aset yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga dapat diaudit, di mana pengukuran harus dapat diperiksa oleh eh, auditor eksternal untuk memastikan keabsahannya. Contohnya yaitu berdasarkan nilai yang dapat diukur. Seperti pembelian mesin senilai 500 juta. Jika sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga 500 juta dan memiliki faktur pembelian, maka harga tersebut dapat diukur secara pasti karena nilainya dapat diukur dengan dokumen yang sah, seperti invoice dan adanya bukti pembayaran atau kontrak pembelian. Maka mesin tersebut dapat diakui sebagai aset. Yang kedua ada pembelian gedung. Perkantoran seharga 5 miliar. Jika perusahaan membeli gedung dan terdapat akte kepemilikan serta bukti transaksi, maka gedung tersebut dapat diakui sebagai aset karena memiliki nilai yang dapat diukur. Yang ketiga yaitu investasi dalam saham atau obligasi. Jika perusahaan membeli saham senilai 2 miliar, nilai ini dapat diukur berdasarkan harga pasar saham yang berlaku. Nilai investasi juga dapat diperbarui berdasarkan harga pasar yang berubah. Contohnya itu tidak dapat diakui, eh, selainnya itu ada contoh yang dapat diakui sebagai aset karena nilainya. Yang pertama itu keahlian karyawan, di mana karyawan ini memiliki keterampilan dan pengetahuan yang nilai tinggi bagi perusahaan. Namun keterampilan ini tidak dapat memiliki nilai yang dapat diukur secara pasti sehingga tidak dapat diakui sebagai aset dalam laporan keuangan. Yang kedua itu reputasi perusahaan. Sebentar. Reputasi perusahaan yang belum diukur secara objektif, di mana sebuah perusahaan ini mungkin memiliki reputasi yang baik di industri mereka, namun jika reputasi ini belum dikonversikan menjadi nilai ekonomi yang dapat diukur, misalnya melalui nilai goodwill dalam akuisisi, maka tidak dapat diakui sebagai aset. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Maulidina Artika Trifani. Silakan. Baik, terima kasih Taskia atas kesempatan yang diberikan. Baik, teman-teman sekalian, kalau misalkan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa sih itu aset, serta bagaimana eh, contoh-contohnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengukuran aset dinilai. Nah, seperti itu pengukuran aset itu apa sih? Nah, pengukuran aset ini tuh digunakan ketika aset yang dimiliki oleh perusahaan itu bagaimana sih penilaiannya? Apakah menggunakan metode harga yang pada saat pembelian atau nilai saat harga saat ini sesuai dengan harga pasar? Nah, untuk metode pengukuran ini ada berapa? Ya,
Ada tiga. Yang pertama yaitu ada harga perolehan, yaitu atau historical cost. Nah, em, metode harga perolehan ini nih berarti aset dicatat dalam laporan keuangan berdasarkan harga pembelian aslinya, yaitu sejumlah yang dibayarkan saat aset tersebut diperoleh. Jadi harga aset ini nih harganya berdasarkan harga pembelian yang dibeli oleh perusahaan di awal pembelian yang pertama. Lalu metode ini nih merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dalam akuntansi karena mudah diukur dan dapat diverifikasi melalui bukti transaksi seperti faktur atau juga kontrak pembelian. Jadi di antara ketiga metode yang akan saya jelaskan ini, metode ini tuh yang paling umum digunakan gitu karena udah gampang terus juga buktinya jelas. Lalu karakteristik harga perolehan ini tuh metode harga perolehan ini tuh seperti apa? Yang pertama berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan untuk memperoleh aset. Lalu yang kedua tidak berubah meskipun nilai pasar aset mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, kalau nanti metode yang dijelaskan itu nanti ada berdasarkan eh, apa ya periodenya. Nah, kalau misalkan di harga bulan itu harganya tidak akan berubah. Jadi, kalau misalkan di awal belinya 500 juta ya sampai kapanpun itu sampai ke depannya laporan keuangan akan dibuat, harga aset itu akan tetap 500 juta. Lalu yang ketiga, dapat mengalami penyusutan atau depresiasi atau amortisasi tergantung pada jenis asetnya. Lalu di setiap metode pengukuran aset ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk di historical cost ini terdapat kelebihannya. Yang pertama yaitu eh, mudah diverifikasi karena berdasarkan dokumen transaksi yang jelas. Jadi mudah karena ada bukti transaksinya ketika pembelian awal. Lalu yang kedua stabil karena tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar. Jadi harganya tidak akan berubah-ubah sampai periode kapanpun itu. Lalu yang ketiga mengurangi spekulasi dalam laporan keuangan karena nilainya tetap. Nah, karena nilainya tetap ini nih kita nih jauh nih akan spekulasi atau kesalahan gitu. Lalu kekurangannya tentu saja ada. Yang pertama yaitu tidak mencerminkan nilai pasar saat ini, terutama untuk aset yang nilainya berubah-ubah secara signifikan. Lalu yang kedua, kurang relevan untuk pengambilan keputusan investasi. Kenapa? Karena nilai aset bisa jauh berbeda dari nilai pasar sebenarnya. Jadi em, nggak relevan nih karena ketika beli 5 tahun yang lalu eh, terus barangnya tiba-tiba mau dijual lagi, misalkan di 5 tahun yang akan datang, ketika menggunakan metode ini tuh tentu saja pasti harganya akan berbeda ya. Lanjut ke metode yang kedua yaitu ada nilai wajar atau fair value. Nah, metode fair value ini apa sih? Metode fair value ini adalah aset dicatat berdasarkan harga pasar saat ini, yaitu harga yang akan diterima jika aset dijual atau yang harus dibayarkan jika aset dibeli kembali. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa nilai aset dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang aktual sehingga lebih relevan bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, untuk karakteristik metode fair value ini nih, yang pertama dapat berubah seiring waktu karena bergantung pada kondisi pasar. Nah, berbeda dengan metode sebelumnya. Kalau misalkan metode sebelumnya harganya flat, tidak akan berubah-ubah berdasarkan periode waktu. Nah, kalau misalkan di fair value ini akan berubah seiring dengan eh, periode itu. Apalagi kalau misalkan pada tahun itu atau periode itu harganya lagi naik-naiknya. Nah, itu nilai pasar tuh menentukan banget dalam metode ini. Lalu yang kedua, digunakan untuk aset yang diperdagangkan di pasar aktif seperti saham atau properti investasi. Nah, apalagi properti. Properti itu apalagi kalau misalkan properti itu lagi booming pada tahun eh, boomingnya gitu. Nah, itu bisa aja harganya akan jauh lebih tinggi. Jadi,
nilainya berubah-ubah. Lalu yang ketiga karakteristiknya yaitu terkadang memerlukan penilaian independen dari ahli atau appraisal untuk menentukan harga yang wajar. Jadi menentukan metode fair value itu tuh gak main-main karena apa ya memerlukan penilaian yang independen gitu dalam menentukan harga wajarnya. Lalu untuk kelebihannya yaitu ada yang pertama untuk di metode ini yaitu lebih relevan karena mencerminkan kondisi pasar terkini. Lalu yang kedua, meningkatkan transparansi laporan keuangan terutama bagi investor. Jadi karena nilainya sesuai dengan situasi saat ini, jadi eh, investor mudah percaya gitu terhadap laporan keuangan kita jikalau kita menggunakan metode ini. Lalu yang ketiga, untuk kelebihannya, menghindari pencatatan aset dengan nilai yang terlalu rendah akibat metode harga perolehan. Lalu untuk kekurangannya, nilai bisa aja nih berfluktuasi secara signifikan, terutama jika pasar tidak stabil. Nah, jadi harganya akan naik turun. Lalu yang kedua, sulit diterapkan pada aset yang tidak memiliki pasar aktif seperti peralatan khusus atau hak paten. Nah, metode ini tuh khususnya untuk metode ini ya. Metode ini tuh kekurangannya sangat sulit diterapkan terhadap aset-aset yang tidak berwujud atau intangible aset. Nah, karena kalau misalkan kayak goodwill nih, aset goodwill. Goodwill kan nama baik perusahaannya. Nah, setiap perusahaan itu kan pasti nama baiknya berbeda-beda ya nilainya. Nah, that's why um, intangible aset itu sangat sulit gitu karena harga pasar aktifnya itu nggak ada. Jadi itu tuh menjadi tantangan nantinya terhadap auditor karena intangible aset itu pasar aktifnya nggak ada. Lalu yang terakhir, untuk kekurangannya pada metode ini yaitu memerlukan penilaian independen yang bisa meningkatkan biaya administrasi. Nah, lanjut yang terakhir yaitu ada ini mohon maaf ya ada typo. Seharusnya ini adalah metode biaya penggantian atau replacement cost. Nah, replacement cost ini berarti aset diukur berdasarkan biaya. Mohon maaf nanti kami edit ya. Nah, replacement cost ini artinya metode biaya penggantian. Nah, artinya aset diukur berdasarkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menggantikan dengan aset serupa pada saat ini. Nah, metode ini nih lebih banyak digunakan dalam asuransi, evaluasi aset tetap, dan juga manajemen risiko. Karena kenapa? Karena lebih mencerminkan berapa biaya yang harus dikeluarkan jika perusahaan perlu mengganti aset yang ada. Nah, untuk eh, metode pengukuran aset ini karakteristiknya berfokus pada beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli aset serupa saat ini. Em, Tidak mempertimbangkan harga beli awal aset ataupun nilai pasar saat ini. Jadi lebih berguna untuk merencanakan keuangan dan pengelolaan risiko dibandingkan untuk tujuan pelaporan keuangan umum. Nah, tentu saja setiap metode pengukuran aset itu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan metode biaya penggantian atau replacement cost ini, yaitu yang pertama lebih realistis dalam perencanaan keuangannya. Kenapa? Karena mempertimbangkan biaya penggantian aktualnya. Lalu yang kedua kelebihannya bermanfaat dalam manajemen resiko dan juga asuransi. Nah, untuk kekurangannya replacement cost ini yaitu tidak umum digunakan dalam laporan keuangan standar karena lebih sulit untuk diukur secara konsisten dan yang kedua yaitu kekurangannya dapat mengandung unsur subjektivitas terutama jika harga pasar tidak jelas. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya kalau misalkan di antara pengukuran tiga aset ini yang paling sering digunakan atau umum yaitu harga perolehan historical cost. Namun eh,
metode ini tuh nggak relevan. Nah, jadi kalau misalkan mau cari yang relevan, tapi agak sulit menentukan harganya, menggunakan metode yang nilai wajar. Tapi secara umum lebih sering digunakan harga perolehan. Tapi untuk yang saat ini, banyak perusahaan menggunakan nilai wajar atau fair value-nya. Selanjutnya, yaitu ada tantangan bagi para penyusun standar. Nah, setiap aset yang sudah dijelaskan oleh rekan saya dan rekan saya dan juga saya. Nah, setiap aset yang dimiliki perusahaan itu tuh pasti ada tantangannya bagi penyusun standar. Apalagi yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasannya ada intangible aset atau aset yang tidak berwujud, yang mana aset tidak berwujud itu biasanya tidak memiliki nilai pasar aktif. Jadi itu tuh menjadi sebuah tantangan bagi penyusun standar, misalkan kayak PSAK di Indonesia. Nah, itu tantangan banget tuh untuk mengukur penilaian asetnya, khususnya untuk aset tidak berwujud. Nah, apa aja sih tantangannya? Nah, ada dua hal nih yang menjadi tantangan dalam penyusunan standar oleh penyusun standar boleh PSAK ataupun IFRS. Nah, biasanya para penyusun ini nih mikir nih, kira-kira model pengukuran seperti apa sih yang ingin digunakan? Lalu pertanyaan yang kedua yaitu kira-kira cara menghitung pengukuran nilai wajarnya tuh bagaimana ya? Nah, ini nih biasanya dua pertanyaan ini nih sering banget ditanyain oleh para apa mohon maaf, oleh penyusun standar akuntansi seperti itu. Next. Nah, pembuat standar akuntansi seperti IASB atau untuk IFRS menghadapi banyak kesulitan mengatur cara pengakuan dan pengukuran aset. Beberapa tantangan utamanya yaitu untuk IASB ini adalah International Accounting Standard Board ya. Mereka itu menghadapi banyak dilema nih untuk menciptakan standar pengukuran aset, yaitu gimana biar mereka tuh caranya bisa adil, konsisten dan juga bisa diterapkan secara global. Jadi apa yang mereka susun itu bisa diterapkan secara komprehensif, tidak hanya di beberapa negara, tapi kalau bisa seluruh negara itu bisa menerapkan standar akuntansi yang sama supaya selaras seperti itu. Nah, apa aja tantangannya? Yang pertama yaitu menyeimbangkan relevansi dan keandalan. Nah, ini adalah masalah klasik dalam akuntansi. Kalau laporan keuangan terlalu fokus pada relevansi, misalnya dengan selalu memakai nilai wajar yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka hasilnya bisa kurang andal nih menggunakan metode itu. Karena terlalu bergantung pada harga pembelian. Nah, sebaliknya, kalau hanya mengandalkan biaya historis, mohon maaf, kalau misalkan menggunakan nilai wajar itu hasilnya bisa kurang andal karena terlalu bergantung pada perkiraan dan asumsi. Jadi kalau misalkan menggunakan metode nilai wajar itu tuh kurang andal karena nilainya itu kebanyakan itu berdasarkan perkiraan atau asumsi. Nah, berbeda dengan penggunaan historical cost. Nah, metode ini nih laporannya menjadi lebih andal. Kenapa? Karena tidak mencerminkan nilai yang karena tidak mencerminkan nilai yang asumsi gitu. Jadi nilai yang sebenarnya berdasarkan nilai pembelian. Nah, dari pernyataan yang pertama ini, pembuat standar tuh harus mencari titik tengahnya nih di antara keduanya, menggunakan metode yang historical cost atau menggunakan metode nilai wajar. Nah, sebisa mungkin si pembuat standar ini nih mencari titik. Nah, kira-kira menggunakan metode mana ya yang baik seperti itu. Nah, lanjut ke
dilema yang kedua atau beberapa tantangan yang kedua yaitu tidak semua aset punya pasar aktif. Nah, kesulitan menilai aset karena tidak punya pasar aktif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya yang sulit eh, ditentukan nilainya itu adalah bagi aset yang tidak berwujud atau intangible asset. Nah, di metode di periode atau di masa sekarang ini kan udah modern ya. Banyak banget aset-aset baru yang terbentuk, misalkan kayak merek dagang, hak cipta, software internal, atau hak siar digital. Nah, mereka itu kan nggak punya harga pasar yang jelas. Artinya, perusahaan harus menilai sendiri nih berdasarkan model atau asumsi. Dan itu bisa sangat berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya. Nah, jadi tantangan banget bagi penyusun standar karena ya terhadap aset-aset yang sudah saya jelaskan tadi, mereka nih nggak punya harga pasar yang jelas nih, jadi harus berdasarkan asumsi dan mereka pun kalau auditor ya yang berasumsi berasumsi pun nggak boleh main-main karena kan auditor kan juga bekerja terhadap klien ya, jadi nggak boleh main-main menetapkan harga gitu aja. Lalu yang ketiga, terlalu banyak estimasi dan juga asumsi. Banyak standar akuntansi modern mengandalkan perhitungan nilai wajar atau nilai sekarang yang memerlukan asumsi tentang arus kas, tingkat diskonto, dan juga umur manfaat aset. Nah, semakin banyak asumsi, semakin tinggi juga nih risiko perbedaan nilai antara perusahaan, bahkan juga untuk aset yang mirip. Lalu yang keempat, ada perubahan nilai bisa bikin laba rugi naik turun atau fluktuasi nilai aset. Nah, jika standar mengharuskan penggunaan nilai wajar, tapi laporan keuangan bisa jadi naik turun nih karena harga pasar berubah setiap periode. Apalagi eh, nggak hanya periode, kadang kan eh, tiap bulan kan kalau misalkan lagi ada yang booming kan harga bisa aja naik turun ya. Nah, misalkan nih, contohnya nilai properti bisa naik tinggi saat pasar booming. Nah, tapi bisa turun drastis juga saat krisis ekonomi. Nah, ini bisa membingungkan pengguna laporan keuangan nih yang nggak biasa terhadap fluktuasi harga. Jadi, kalau misalkan orang yang awam membaca laporan keuangan terus ngelihat harga naik turun, itu bisa bingung. Lalu yang kelima, tantangannya yaitu perbandingan antar perusahaan dan negara. Karena standar diterapkan di banyak negara dan industri yang berbeda, pembuat standar ini harus memastikan nih agar aturan yang dibuat bisa diterapkan secara konsisten dan adil agar laporan antar perusahaan bisa dibandingkan. Jadi sesuai yang sudah saya dijelaskan tadi, eh, para standar itu sebisa mungkin menyusun laporan keuangan bagaimana caranya semua perusahaan dan semua negara menerapkan standar itu agar bisa dibandingkan satu sama lain dengan metode yang sama. Lalu yang terakhir, yaitu munculnya jenis aset baru. Nah, di era digital ini kan muncul nih banyak banget aset-aset baru di perkembangan teknologi. Nah, jenis aset baru nih seperti cryptocurrency, aset digital, dan juga data pelanggan. Nah, jenis aset ini belum sepenuhnya diatur dalam standar lama, sehingga membuat standar perlu terus mempengaruhi kerangka kerja agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi, para pembuat standar ini harus tetap up to date terhadap perkembangan zaman karena setiap tahun atau mungkin even setiap bulan pasti mungkin akan ada aja aset-aset baru. Apalagi sekarang udah di era digital banyak banget aset-aset baru dalam bentuk digital seperti itu. Masuk ke dalam intangible aset tentunya yang pasarnya sulit banget ditentuin kejelasannya. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari tantangan pembuat aset ini nih, yaitu berhadapan dengan dilema antara teori dan kenyataannya ya. Jadi mereka tuh harus memastikan laporan keuangan bagaimana tetap relevan, bisa dipercaya, mudah dipahami dan juga seragam di seluruh dunia. Meskipun kondisi bisnis dan teknologi terus berubah secara cepat. Lanjut.
yaitu ada masalah bagi auditor. Nah, bagi auditor, bagian aset dalam laporan keuangan sering menjadi area yang paling sulit dan berisiko tinggi. Alasannya sederhana nih, karena nilai aset sering kali tidak bisa diukur secara pasti dan memerlukan em, banyak pertimbangan profesional. Eh, Nah, berikut nih beberapa masalah yang sering dihadapi oleh auditor. Yang pertama, sulitnya memeriksa estimasi dan asumsi manajemen. Nah, ketika aset dinilai menggunakan nilai wajar atau nilai sekarang, perusahaan pasti membuat berbagai perkiraan, misalnya tentang pertumbuhan penjualan, biaya operasional, atau tingkat diskonto. Auditor harus menilai apakah semua asumsi itu tuh realistis dan juga didukung bukti yang cukup. Nah, contohnya jika manajemen memperkirakan tanah akan naik 20% per tahun, auditor harus menelusuri nih dasar logisnya. Apakah didukung oleh data pasar atau hanya dugaan optimis saja gitu. Jadi harus logis gitu. Eh, Harus ada keterangan yang pastinya, nggak boleh cuman dugaan yang nggak jelas gitu. Lalu yang kedua, pasar tidak aktif atau data pembanding tidak ada. Yang sudah saya jelaskan, bahwasanya kalau intangible asset itu kebanyakan nggak punya pasar aktif. Untuk aset yang tidak punya pasar aktif, seperti merek dagang atau software, auditor tidak bisa nih membandingkan harga di pasar. Dalam kondisi ini, auditor perlu menilai apakah metode yang digunakan perusahaan, misalnya model penilaian atau analisis arus kas, sudah sesuai dan tidak terlalu subjektif lagi. Lalu, em, masalah yang ketiga yaitu risiko nilai aset digelembungkan atau overstate. Nah, ada risiko manajemen menaikkan nilai aset agar laporan keuangan terlihat lebih bagus. Nah, misalnya nih, mencatat properti dengan nilai jauh di atas nilai pasarnya. Auditor harus bersikap skeptis. Kenapa? eh, dan juga melakukan prosedur tambahan untuk mendeteksi hal semacam ini. Lalu yang keempat, ada pengujian penurunan nilai atau impairment test. Nah, auditor juga harus nih memastikan bahwa perusahaan sudah melakukan pengujian penurunan nilai dengan benar. Misalnya apa? Jika sebuah pabrik sudah digunakan atau produksinya menurun, maka mesinnya harus diturunkan juga nih ya, agar tidak menyesatkan pembaca laporan. Lalu masalah yang kelima yaitu kekurangan atau keterbatasan pengungkapan atau disclosure. Nah, dalam beberapa kasus, aset seperti properti investasi atau derivatif keuangan terlalu kompleks untuk dinilai hanya oleh auditor biasa. Nah, karena itu, auditor kadang perlu melibatkan ahli penilaian independen atau konsultan valuasi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, di Em, di masalah yang kelima ini nih dijelaskan banget bahwasannya auditor tuh nggak boleh semata-mata menentukan harga aset gitu aja. Harus ada ahli penilaian independen atau seorang konsultan valuasi yang bisa menetapkan harga aset tersebut, terutama apalagi intangible asset. Lalu yang terakhir atau yang keenam, masalahnya itu perlu ahli penilai atau valuer atau expert. Nah, ini jelasan nih di poin terakhir bahwasannya auditor juga memeriksa apakah manajemen telah mengungkapkan informasi yang cukup di catatan laporan keuangan, misalnya metode apa yang digunakan untuk mengukur aset. Asumsi utamanya yaitu seberapa besar ketidakpastiannya. Next, mohon maaf. Kesimpulannya untuk masalah auditor ini yaitu auditor memiliki peran penting untuk memastikan bahwa semua aset telah dicatat dan dinilai secara benar serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, tugas mereka nih bukan hanya memeriksa angka, tapi juga menilai kewajaran estimasi dan menjaga keandalan laporan keuangan. Kenapa? Agar pengguna laporan keuangan
tidak disesatkan oleh nilai aset yang terlalu tinggi maupun rendah ataupun yang tidak realistis. Oke. Nah, di sini nanti ada studi kasus. Terus studi kasus yang pertama yaitu ada PT Energi Nusantara. Nah, jadi ceritanya PT Energi Nusantara ini nih mau mengembangkan perangkat lunak internal yang nantinya akan mereka jadikan aset. Nah, kita baca latar belakang terlebih dahulu. PT Energi Nusantara yaitu perusahaan energi nasional. Nah, ingin mengembangkan software sistem manajemen energi untuk meningkatkan efisiensi produksinya. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya bahwasannya ketika perusahaan ingin mengakui sebuah aset, nah itu tuh harus menghasilkan manfaat untuk perusahaan. Jadi diharapkan ketika PT Energi Nusantara ini mau mengembangkan software system, itu tuh harus ketika mau diakuin sebagai aset itu tuh harus bermanfaat ke depannya gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan selama 2 tahun terakhir untuk membuat software ini nih mencapai 12 miliar. Itu tuh udah termasuk gaji programmer, biaya server dan juga pengujiannya. Nah, perusahaan berencana mencatat software tersebut sebagai aset tak terwujud. Nah, dijelaskan bahwasannya perusahaan energi Nusantara ini bertujuan menjadikan software ini nih sebagai intangible asset dalam laporan keuangannya. Nah, definisi aset menurut Godfrey, aset adalah sumber daya yang mengendalikan oleh entitas dan diharapkan memberi manfaat ekonomi di masa depan. Nah, dalam kasus ini nih, software internal dikategorikan sebagai intangible asset. Kenapa? Yang pertama, itu dapat digunakan untuk menurunkan biaya operasional. Jadi, mereka bisa dikategorikan sebagai aset karena memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan, bukan disewakan dari pihak lain. Jadi, kalau misalkan mau diakuin aset oleh sebuah perusahaan, itu tuh harus sepenuhnya dikendalikan oleh internal. Nggak boleh ngakuin aset tapi ternyata barang orang. Nggak boleh seperti itu. Next, ada aset recognition atau pengakuan aset. Dalam kasus ini, em, software diperkirakan akan menghemat biaya produksi hingga 4 miliar per tahun 5 tahun selama 5 tahun ke depan. Nah, manfaat ekonomi atau probable kemungkinan akan besar. Lalu yang kedua, biaya pengembangan, gaji, peralatan, dan juga server dapat diukur secara andal. Nah, maka software dapat diakui sebagai aset setelah tahap penelitian atau research fase selesai dan masuk tahap pengembangan atau development fase. Lalu ada pengukuran aset. Terdapat beberapa basis pengukuran aset dalam praktik ini. Yang pertama yaitu untuk kasus PT Nusantara ini nih, Energi Nusantara ini menggunakan biaya historis atau historical cost. Digunakan total pengeluaran yang diperlukan hingga software siap digunakan. Nah, untuk biaya ini kemudian diamortisasi selama masa manfaatnya yaitu 5 tahun. Dijelaskan sebelumnya bahwasannya nilai perolehannya itu ada di 12 miliar, itu udah include biaya programmer, server, dan lainnya. Lalu diamortisasi dibagi 5 tahun, jadi per tahunnya perusahaan membebankan amortisasi sebesar 2,4 miliar. Nah, catatan, jika di masa depan nilai software turun, misalkan tidak efisien lagi nih, perusahaan wajib melakukan uji penurunan nilai atau impairment test. Selanjutnya yaitu ada challenge for standard setters atau tantangan untuk membuat standar. Nah, kasus ini nih menunjukkan tantangan bagi penyusun standar. Nah, yang pertama, sulit membedakan biaya penelitian atau biaya tidak diakui dan biaya pengembangan yang atau biaya yang boleh diakui. Jadi,
biaya penelitian tuh nggak boleh diakui sebagai termasuk biaya pengembangan aset. Nah, yang boleh diakui itu ya yang termasuk biaya pengembangan. Itu yang tadi, yaitu ada biaya server, programmer, nah itu boleh diakui. Lalu selanjutnya, nilai wajar software internal sulit diukur karena tidak ada pasar aktif untuk membandingkan. Nah, yang sudah saya jelaskan bahwasannya software itu termasuk intangible asset, jadi nggak punya pasar aktif, jadi sulit untuk menentukan harga pasarnya. Yang terakhir yaitu harus menyeimbangkan antara relevansi dan juga mencatat nilai aset dan reliabilitas, keandalan estimasi biaya dan manfaat. Yang terakhir yaitu ada masalah atau isu bagi auditor untuk kasus PT Nusantara ini, yaitu auditor menghadapi beberapa masalah ketika memeriksa aset seperti ini. Yang pertama, menilai keandalan estimasi manfaat ekonomi, yaitu sebentar, yaitu kira-kira apakah benar software ini kan memberi efisiensi nih 4 miliar per tahun gitu. Sedangkan per tahunnya aja mereka tadi harus amortisasi 2,4. Nah, benar nggak sih dari 2,4 itu tuh mereka bisa menghebat bisa sampai 4 miliar. Lalu yang kedua, memeriksa pengalokasian biayanya. Nah, apakah semua biaya pengembangan dicatat dengan benar tanpa termasuk biaya riset atau pelatihan karyawan? Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwasannya biaya yang tidak boleh dan boleh diakui apa. Lalu yang ketiga, memverifikasi masa manfaat. Apakah 5 tahun masa amortisasinya itu realistis? Lalu yang keempat, risiko overstatement. Manajemen bisa aja mencatat aset terlalu tinggi untuk mempercantik neraca, jadi nggak benar. Lalu yang terakhir, kewajiban pengungkapan. Auditor harus memastikan manajemen menjelaskan metode amortisasi dan asumsi nilai manfaat di catatan laporan keuangan. Lalu untuk ada studi kasus yang kedua, agar teman-teman bisa lebih memahami lagi terhadap kasus aset yang kami jelaskan, untuk studi kasus yang kedua ini akan dijelaskan kembali oleh Taskia. Silakan Taskia. Ya, baik, terima kasih Maul. Jadi di sini studi kasusnya adalah tentang kebun binatang Surabaya yang mengalami masalah yaitu aset yang bermasalah. Jadi latar belakang dari kasus ini yaitu bermula ketika kebun binatang Surabaya itu merupakan salah satu aset milik pemerintah daerah Kota Surabaya yang secara historis itu memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi. KBS ini dikelola oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa atau PDTS KBS yang bertugas mengelola seluruh aset dan kegiatan operasional. Namun sejak awal tahun 2000-an hingga beberapa tahun terakhir ini, pengelolaan aset di KBS menghadapi berbagai permasalahan hukum, administrasi, dan kelembagaan. Pemerintah Kota Surabaya juga berencana memanfaatkan aset KBS sebagai objek wisata unggulan dan juga pusat konservasi satwa modern. Namun rencana ini terhambat karena ketidakpastian status hukum kepemilikan dan pengelolaan aset. Nextnya, fakta yang dirangkum dari beberapa sumber yang saya baca di Google terutama dari berita ini tuh yang pertama, pengelolaan aset tanah dan izin lembaga konservasi dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi pemerintah Kota Surabaya ini membuat peraturan daerah tahun 2012 di mana membentuk kebun penanggung jawab mungkin atau mungkin penanggung jawab kebun binatang Surabaya sebagai badan pengelola. Namun tanggal 13 Agustus 2014 Kementerian Kehutanan mengeluarkan keputusan yaitu SK nomor 677 Menteri Kehutanan 2 tahun 2014 yang memberi izin kepada PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagai lembaga konservasi atau LK. Namun keputusan itu, namun keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui putusan nomor 57 G LH nomor G nomor
GLH 2016 PT UN Jakarta tanggal 20 Oktober 2016 membatalkan SK tersebut. Nah, artinya izin dari untuk menjadi lembaga konservasi ini nggak berlaku lagi menurut keputusan PT UN, menurut keputusan pengadilan. Nah, yang kedua, ini ada klaim pengelolaan oleh PTFS atau Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya. Jadi PTFS ini mengklaim bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 656 tadi, tahun 2016 itu yang berkekuatan hukum tetap mereka tuh berhak mengelola kembali kebun binatang Surabaya ini. Ini dilapor dari Antara News Jawa Timur. Namun, pemerintah kota Surabaya ini menyatakan belum ada bukti yang cukup bahwa aset yang seperti kandang, bangunan, dan juga tanah itu diajukan oleh PT FSS ini alias perkumpulan ini yang memang memiliki perkumpulan tersebut. Nextnya itu adalah tiga sengketa aset kandang, bangunan, dan tanah. Jadi ada klaim aset oleh pihak luar, yaitu yayasan atau tadi perkumpulan Taman Flora Satwa Surabaya atas kandang, bangunan, dan tanah di Kebun Binatang Surabaya. Status kepemilikannya ini belum tuntas secara hukum. Jadi pemerintah kota Surabaya ini menyebutkan hak pakai milik Pemkot ini untuk hak pakai milik Pemkot untuk tanah dan bangunan. Pemkot juga menyebutkan bahwa sengketa aset atas kandang sudah selesai sehingga sekarang dapat dilakukan perbaikan fasilitas. Namun, anggota DPRD Surabaya itu memperingatkan agar Pemkot tidak gegabah menyentuh bangunan atau kandang sebelum keputusan MA ini sengketa tersebut jelas. Yang keempat adalah ketidakpastian hukum menghambat untuk pemanfaatan dan revitalisasi. Jadi karena izin konservasi tadi dibatalkan, di, dicabut oleh pengadilan, status regulasi yang mendukung pengembangan kebun binatang ini sebagai lembaga konservasi juga menjadi lemah kan. Nah, Pemkot Surabaya ini mengalokasikan dana perbaikan fasilitas tadi itu seperti kandang sebesar puluhan miliar rupiah. Namun serapan anggaran terkendala oleh aspek legalitas. Jadi, terutama kapan dan bagaimana aset tersebut bisa diperbaiki tanpa risiko hukum. Nah, dari sini nextnya adalah dampak dari ketidakpastian hukum atau legalitasnya. Yang pertama, investasi dan anggaran perbaikan terhambat karena takut adanya gugatan atau klaim balik dari pihak yayasan atau PTFSS tadi atau pemegang kepentingan lainnya. Yang kedua adalah fasilitas kurang optimal. Jadi satwa itu kurang memperoleh kondisi habitat yang memadai jika fasilitas kandang atau pemeliharaannya tidak diperbaiki segera. Yang ketiga, reputasi dan kepercayaan publik dan juga investor itu bakal keganggu karena ada indikasinya konflik hukum atas aset yang dapat mengurangi rasa aman dan dalam kolaborasi publik swasta atau donor konservasi. Yang keempat yaitu perencanaan jangka panjang seperti revitalisasi, modernisasi, dan konservasi edukatif itu sulit dijalankan ketika dasar hukum izin dan hak kelola kebun binatang itu belum jelas. Nextnya, penyelesaian yang telah dapat atau penyelesaian yang telah atau dapat dilakukan. Jadi dari beberapa sumber ini telah dilakukan solusi atau conclusion-nya. Yang pertama itu keputusan pengadilan dan penegasan status hukum. Jadi Mahkamah Agung ini telah menetapkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Contohnya tadi putusan SK nomor 656 tahun 2016 terkait pengelolaan. Pemkot Surabaya itu perlu mendapatkan putusan yang encourage atau yang mendukung atas aset-aset yang disengketakan agar status hukum pengelolaan kepemilikan tanah dan bangunan jadi sangat jelas. Yang kedua, audit, inventarisasi, dan sertifikasi aset. Jadi harus dilakukannya audit dan appraisal, menghitung appraisal terhadap aset-aset kebun binatang Surabaya, seperti tanah, bangunan, dan juga kandang untuk memastikan data kepemilikan, ukuran, batas-batas pemanfaatan. Dan Pemkot Surabaya sudah pernah melakukan audit tersebut, sehingga sertifikasi tanah atau hak pakai atas bangunan atau tanah
ini dapat dikuasai oleh Pemkot agar aset tersebut juga masuk dalam daftar barang milik daerah atau BMD secara legal dan administratif. Yang ketiga yaitu penataan regulasi dan izin konservasi yang baru atau pembaruan. Jadi setelah izin konservasi yang lama dibatalkan, LK yang lama itu, Pemkot itu juga bisa mengajukan kembali izin atau memperbaiki aspek-aspek yang dibutuhkan agar sesuai regulasi, perbaikan regulatif, dan administratif agar PED Kebun Binatang atau BUMD yang mengelola kebun binatang ini memiliki dasar acuan hukum yang lengkap seperti untuk pengurusan izin penggunaan dan izin konservasinya. Next-nya yaitu ada kolaborasi dan negosiasi dari pihak yayasan. Jadi adanya mediasi antara pemerintah Kota Surabaya dan juga tadi perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya untuk menetapkan klarifikasi kepemilikan dan pengelolaan. Dapat dibuat perjanjian atau pengelolaan bersama atau joint management jika pemilikan sebagian aset masih diklaim oleh yayasan dan sambil penyelesaian hukum atas klaim-klaim tersebut berjalan. Yang kelima itu adalah pengaturan keuangan perencanaan pemanfaatan yang aman secara hukum. Jadi menunda untuk pembangunan atau renovasi atau revitalisasi yang besar sebelum semua izin dan kepemilikan jelas secara hukum. Dan yang kedua, menetapkan anggaran dengan mempertimbangkan risiko hukum, termasuk cadangan untuk litigasi jika perlu. Yang keenam, transparansi kepada publik, yaitu publikasi hasil audit aset di umum, mungkin bisa dibuka untuk umum, jadi orang masyarakat tahu eh, hasilnya bagaimana, laporan keuangannya gitu, hasil hukumnya, terus kepemilikan kebun binatang, rencana pengelolaan agar masyarakat juga dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor itu memahami dasar legalitas dari tindakan pemerintah Kota Surabaya. Jadi, berdasarkan laporan, dapat disimpulkan dari berita antara Pemkot Surabaya menyatakan bahwa sengketa aset di atas tanah, kandang, dan bangunan ini sudah tuntas. Setelah klaim dan sengketa kandang dianggap selesai, Pemkot mengatakan sudah bisa leluasa melakukan perbaikan kandang dan fasilitas lainnya di Kebun Binatang Surabaya. Yang artinya, setelah aspek hukum diselesaikan atau klaim dianggap tidak kuat lagi, pemerintah Kota Surabaya kemudian mengambil langkah pemanfaatan yang sebelumnya tertunda, yaitu seperti renovasi dan perbaikan fasilitas. Jadi kesimpulan dari kasus Kebun Binatang Surabaya ini, eh, mau tolong di next. Jadi kasus nyata di Kebun Binatang Surabaya ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum atau izin dibatalkan, klaim pemilikan yang dipersengketakan, serta status aset yang belum tercatat dengan jelas sangat menghambat tujuan pemerintah dalam memanfaatkan aset untuk konservasi, wisata, dan kesejahteraan di satwa. Nah, penyelesaiannya ini telah atau harus dilakukan lewat keputusan pengadilan yang konkret dalam audit dan sertifikasi aset, regulasi ulang, dan kolaborasi dengan pemegang klaim. Setelah aspek hukum dianggap selesai atau cukup jelas, maka pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan tindakan seperti renovasi kandang, perbaikan fasilitas, dan pemanfaatan aset sesuai fungsi konservasi. Jadi kesimpulan dari keseluruhan materi ini, mau tolong di next. Jadi aset dalam teori akuntansi tidak sekadar kepemilikan, namun juga melainkan kendali atas sumber daya ekonomi yang memberikan manfaat masa depan yang terukur secara andal. Penyusunan standar harus menyeimbangkan relevansi dan keandalan informasi. Sedangkan auditor harus memastikan pengukuran, dan pengungkapan aset dilakukan secara tepat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Oke, sekian presentasi dari kami berdua. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam pemaparan materi, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk Pak Sparta atas kesempatan dan waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.